Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membacakan biografi Khalifah Rasulullah, masih tentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kami katakan bahwa keislaman Utsman termasuk yang pertama kali. Ia adalah salah satu dari 5 atau 7 orang yang memeluk Islam pertama kali. Ketika itu Rasulullah SAW berdakwah dengan cara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Bahkan Darul Arqam atau rumah Arqam yang menjadi tempat pertemuan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya untuk bersembunyi dari pandangan orang-orang Quraisy saat itu belum ada. Begitulah Utsman terjun ke medan dakwah dengan segala mara bahaya yang mengancamnya. Di saat minimnya pertolongan dan sulitnya menemukan orang yang mengelurkan bantuan. Inilah hijrahnya yang pertama. Utsman telah meninggalkan kehidupan yang mapan, kehidupan yang penuh dengan kenyamanan, berpindah kepada kehidupan kosong yang tak bisa diprediksi ujungnya, kehidupan yang dikelilingi ancaman dan mara bahaya. Ia telah melangkahkan kakinya di jalan yang tidak ia kenal dengan meninggalkan tempat biasa ia bercengkrama dengan para sahabatnya, serta meninggalkan kehidupan yang penuh dengan kesenangan. Sedang beberapa waktu Quraisy mulai menampakkan taring dan kedengkiannya terhadap keluarga mukmin yang dibimbing Rasulullah SAW di jalan hidayah dan cahaya ilahi. Kedengkian dan permusuhan yang diterima Utsman bin Affan dari orang-orang Quraisy sebanding dengan kedudukannya di mata masyarakat. Orang yang menyiksanya adalah pamannya sendiri, Al-Hakam bin Al-As. Ia mengikat Utsman dengan tali dan rantai sambil berkata di depan mukanya, "Apakah kamu membenci agama nenek moyangmu sehingga kamu memeluk agama yang baru? Demi Allah, saya tidak akan melepaskan ikatanmu selama-lamanya hingga kamu meninggalkan agama itu." Dengan ketegasan seorang muhajir yang mengetahui jalan Allah dan yakin akan langkahnya, ia menjawab, "Demi Allah, saya tidak akan meninggalkan dan berpisah dengan agama Allah selama-lamanya." Pamannya pun melanjutkan siksaannya dan Utsman pun tetap melanjutkan ketegasannya. Selain itu, seluruh orang Quraisy menyerangnya dengan berbagai cercaan dan hinaan, dengan harapan akan menghinakan kebesaran Utsman dan menggoncangkan kemuliaannya. Namun sang muhajir ini telah mencampakkan seluruh dunianya dengan segala kefanaan dan kebatilan yang ada di dalamnya. Kemuliaan masa lalunya yang bersumberkan kesesatan bukanlah kemuliaan yang sekarang ia bawa setelah beriman dan mendapat hidayah. Kemuliaan yang diberikan oleh keimanannya adalah kemuliaan lain yang orang-orang Quraisy bahkan seluruh dunia sekalipun tidak akan mampu menggoyahkannya. Ia adalah kemuliaan yang hanya bisa digoyahkan dengan berbalik mundur dari agama yang benar ini, mengabaikannya, melarikan diri, meninggalkan tanggung jawabnya yang berat. Demikianlah ketegaran Utsman menghadapi siksaan. Jumlah kaum muslimin yang memeluk agama Allah semakin bertambah, akan tetapi api kebencian Quraisy terus menyala. Penyiksaan dan penindasan terhadap orang-orang mukmin semakin menggila. Rasulullah SAW yang penyayang melihat bahwa tidak seharusnya sebagian besar sahabatnya menerima siksaan tersebut. Beliau pun memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Karena saat itu negeri Habasyah dipimpin oleh raja yang adil, sehingga keamanan dan kenyamanan terjamin di bawah naungan kepemimpinannya. Utsman adalah orang pertama yang hijrah ke Habasyah bersama istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menikahkan dengan putrinya setelah keislaman Utsman. Rasulullah SAW berdiri melepas keberangkatan kedua suami istri ini dengan pandangan yang penuh rasa haru dan hati yang penuh kasih sayang. Beliau bersabda, "Inna Utsmana awwalu man hajara ilallahi bi ahlihi ba'da Lut." Sesungguhnya Utsman adalah orang yang pertama kali hijrah bersama istrinya setelah Nabi Allah Lut alaihissalam. Hijrah telah melebur karakter dan watak Utsman serta semakin menjadikannya berdaya guna dan bersinar. Pemahamannya yang benar terhadap makna hijrah yang merupakan hijrah jiwa selain hijrah
dalam arti berpindahnya tempat menjadikan keimanannya selalu dalam keadaan bersih dan selalu siap menyambut tuntutan-tuntutannya. Setelah kembali ke Mekah, ia kemudian hijrah ke Madinah. Di setiap waktu dan tempat ia berada, jiwa mukminnya selalu berpaut dengan hijrah dalam maknanya yang terdalam dan pemahamannya yang tertinggi. Kalimat Rasulullah SAW yang menggambarkan bahwa Utsman adalah orang pertama yang hijrah menuju Allah selalu menggoncangkan kerinduannya kepada Allah serta membulatkan tekadnya untuk selalu hidup dalam bingkai gambaran dan pemuliaan yang dikandung kalimat tersebut. Dan sungguh dengan tekadnya itu ia telah berhasil dan meraih kemenangan besar. Tatkala ia menjadi khalifah dan tengah dikepung oleh kaum pemberontak yang ingin melengsarkan jabatannya dan hendak membunuhnya, Al-Mughirah bin Syu'bah menemuinya dan memberikan saran kepadanya. Wahai Amirul Mukminin, sungguh telah menimpa engkau apa yang engkau lihat sendiri. Saya menyarankan kepada engkau 3 usulan. Pilihlah salah satu di antaranya. Pertama, engkau keluar lalu memerangi mereka karena engkau memiliki kekuatan dan banyak pengikut. Engkau di atas kebenaran sedangkan mereka di atas kebatilan. Kedua, engkau keluar dari pintu belakang saat mereka lengah sehingga para pengawal akan mengantarkan engkau ke Mekah. Mereka tidak akan menumpahkan darahmu di sana. Ketiga, engkau pergi ke Syam karena di sana ada Muawiyah. Tetapi Khalifah Agung ini menjawab dengan kata-kata yang tidak sedikit pun menunjukkan kelicikan, manuver ataupun ketamakan untuk hidup. Yang kita lihat justru hati nurani, akhlak dan tekad seorang muhajir. Utsman radhiyallahu an menjawab saran dari sahabatnya dengan kalimat berikut. Adapun saran agar aku keluar lalu memerangi mereka, demi Allah aku tidak akan menjadi pengganti Rasulullah SAW yang pertama kali menumpahkan darah di tengah umatnya. Adapun saran agar pergi ke Mekah, satu hari aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki dari Quraisy yang meninggal di Mekah, ia mendapatkan setengah siksaan dunia. Aku tidak mau menjadi orang itu. Adapun saran agar aku pergi ke Syam karena di sana ada Muawiyah, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan negeri hijrahku dan akan selalu mendampingi Rasulullah SAW selama aku masih hidup. Betapa mengagumkan dan mulianya akhlak Utsman bin Affan, seorang laki-laki yang tengah dikepung oleh sekelompok pemberontak yang menginginkan kepalanya, sementara di hadapannya ada kesempatan untuk selamat dan menyelamatkan diri, namun ia menolak semuanya. Sebab jika itu ia lakukan akan menodai kemuliaan hijrah dan pahalanya. Berapa usianya? Dengan semangat jiwa muda untuk senantiasa setia kepada hijrahnya, usia 80 tahun. Ia menolak segala bentuk penyimpangan yang dapat membatalkan hijrahnya, baik secara lahir maupun batin. Meninggalkan Madinah tempat hidup dan wafat Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, baginya sama dengan membatalkan hijrahnya. Ia pun menolak dan tidak mau melakukannya, meskipun harga penolakannya adalah nyawanya sendiri. Ia juga menolak untuk terjun memerangi para pemberontak. Mereka adalah para pembangkang, tapi mereka tetaplah muslim, seagama dan seakidah. Baginya memerangi mereka akan membatalkan nilai hijrahnya. Untuk itu ia menolak dan tidak mau melakukannya, sekalipun harga penolakannya adalah nyawanya sendiri. Siapa saja boleh berbeda pendapat dengannya, akan tetapi alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu akan makna muhajir seperti yang dipahami Utsman bin Affan. Makna muhajir bagi Utsman adalah persis seperti apa yang dilakukannya, sesuatu yang lebih berharga daripada keselamatannya dan lebih mahal daripada kehidupannya. Dengan kejujuran hati nurani dan keikhlasan hatinya, ia telah menembus sampai ke intisari Islam, sehingga ia betul-betul mengenalnya hingga sampai pada tingkatan yakin. Ia mengenal bahwa intisari Islam adalah hijrah secara total menuju Allah. Tidak seharusnya kedudukan, harta, serta kehidupan menguasai hati nurani dan jiwa seorang muhajir dalam bentuk apapun. Lantaran keislaman dan hijrahnya, Utsman rela meninggalkan kedudukan dan harta bendanya, bahkan merelakan nyawanya karena sifat tolerannya yang tidak ada bandingannya. Kalau kita melihat bagaimana ia menyumbangkan harta bendanya tanpa perhitungan demi kepentingan dakwah yang ia yakini dan yang panjinya ia pikul bersama kaum mukminin, niscaya kita akan melihatnya sebagai seorang laki-laki yang hebat luar biasa. Dengan semua sumbangsi dan kedermawanannya, seolah-olah ia satu-satunya penyandang dana bagi sebuah kelompok yang baru tumbuh berkembang ini. Jika kita ingin mengenal seorang muslim yang hijrah meninggalkan dunia, harta benda dan kekayaannya, lebih memilih hidup dengan penuh pengorbanan dan kedermawanan, niscaya akan sulit menemukan tandingan Utsman dalam hal ini.